Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Susilowati, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dengan jurusan Administrasi Publik. Nah, kali ini saya tidak hanya sendiri. Saya dan dua teman saya dari jurusan yang sama dengan saya, yaitu Administrasi Publik. Inilah teman saya, Bang Jakaria dan Bang Diki Wahyudi. Silakan memperkenalkan diri. Bang Diki, Halo mungkin. semuanya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi dari jurusan Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Zakaria. Saya mahasiswa di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, program studi Administrasi Publik, dan saat ini saya berada di semester 7. Terima kasih. Ya. Kami di sini bersama-sama akan membahas tentang korupsi yang seringkali terjadi. Fenomena korupsi ini masih terus ada di negara kita ini, di mana termasuk salah satu negara yang tingkat korupsinya itu sangat meningkat, yang menimbulkan efek domino. Dan di sini juga kita menilik sebagai anak muda ya untuk melihat korupsi ini sendiri. Di masa yang sulit ini, teman-teman merasa nggak sih ternyata masih banyak pejabat tinggi itu yang melakukan korupsi di daerah. Nah, untuk kalian berdua itu, menurut kalian apa sih definisi dari korupsi itu? Mungkin Bang Jaka dulu yang bisa yang mau berpendapat. Oke, terima kasih Mbak Susi. Kalau menurut saya, mungkin pengertian dari korupsi yaitu semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan kebenaran-kebenaran. Lebih jelasnya yaitu menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Itu menurut saya. Kalau menurut Bang Diki gimana? Ya, terima kasih Mbak Susi. Nah, kalau menurut saya, tindakan korupsi itu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran lainnya. Menurut saya itu sih. Untuk pertanyaan selanjutnya, saat ini kan kita ketahui dari media banyaknya kepala daerah yang melakukan tindak korupsi. Terus, menurut kalian apa sih faktor penyebabnya kepala daerah ini korupsi? Menurut Bang Diki dulu deh. Oke, terima kasih Mbak Susi. Ada beberapa faktor penyebab kepala daerah melakukan korupsi, antara lain karena pemilu kada langsung yang mahal, kurangnya kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah, kurang pahamnya peraturan dan pemahaman terhadap konsep budaya yang salah. Nah, dari beberapa faktor penyebab korupsi kepala daerah di atas, perlu dilakukan pencegahan dan pengawasan yang efektif. Menurut saya itu sih Mas. Bang Jaka, pendapatnya gimana nih tentang Kalau kepala menurut, daerah yang korupsi nih? Oke, kalau menurut saya sih begini, Mbak Susi. Memang kita mengetahui di beberapa media banyaknya jumlah kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi sudah lama menjadi isu yang mungkin mengusik perhatian publik sejak tahun 2004 hingga 2012. Kalau nggak salah kurang lebih 175 kepala daerah yang terdiri atas 17 gubernur dan 158 bupati dan wakil kota menjalani pemeriksaan di lembaga anti korupsi. Ini berarti lebih dari separuh atau 50% kepala daerah tingkat 1 terseret dalam kasus korupsi. Adapun beberapa faktor mengapa kepala daerah masih melakukan korupsi, sebenarnya saya mempunyai 4 alasan. Yang pertama, para kepala daerah ini tidak konsisten dan tidak menjalankan program mereka, yaitu untuk pencegahan korupsi mungkin di lingkungan pemerintah daerah masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu kepala daerah dan Pemda masing-masing cenderung tidak mau menjalankan proses pelayanan publik secara transparansi, termasuk diantaranya dalam proses pengajuan dan pengurusan perizinan secara online. Kemudian yang ketiga, benar apa kata Mas Diki, saya setuju, yaitu biaya politik cukup tinggi karena
saat seorang kepala daerah maju dalam gelaran pilkada, mereka telah melewati bisa dibilang proses transaksi haram yang mana pada akhirnya mereka itu tidak lagi memikirkan kepentingan publik saat menjabat. Jadi justru mereka lebih ingin mengembalikan modal mereka atau uang mereka di saat yang dikeluarkan mereka saat pilkada. Dan mungkin yang terakhir bagi saya, hukum terhadap pidana penjara kepala daerah itu yang melakukan korupsi itu masih dibilang terlalu lemah atau terlalu rendah untuk di Indonesia ini. Jadi dengan hukum yang bisa dibilang ringan, makanya banyak para kepala daerah itu berani untuk menjalankan siasat buruk mereka. Mungkin itu dari saya, Mbak Susi. Jadi harusnya hukumannya itu lebih nggak ringan ya, harus lebih tegas lagi gitu ya. Nah, benar. Sama Ya. gitu hukumannya gitu kan, biar beri efek. Setidaknya ada sedikit jerah. Nah, terus untuk pertanyaan ketiga nih, di antara kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, menurut kalian siapa sih yang paling fenomena untuk dibahas di dalam podcast kita ini? Siapa dulu nih? Bang Diki ya? Boleh, Mas Diki apa? boleh Bang Saya nih? Jakaria dulu. Kalau menurut saya sih yang sangat fenomenal ya dari beberapa kepala daerah yang terlibat kasus korupsi, saya yaitu lebih fokus kepada Bapak Lukas NMB. Yang mana kita ketahui Bapak Lukas NMB ini gubernur Papua Barat ini saat KPK menetapkan sebagai tersangka, yaitu dengan kasus suap dan gratifikasi senilai 11 miliar, pendukungnya itu bergerak melawan untuk melindungi dia sampai-sampai berjaga di rumahnya dan menggelar unjuk rasa di kota Jayapura demi membela Pak Lukas NMB ini. Kemudian Pak Lukas NMB ini sudah dipanggil kalau nggak salah 5 kali, tapi tetap aja slow respon dan tidak menghadiri panggilan dari KPK itu. Dan sampai-sampai kasus ini menjadi perhatian Bapak Presiden Jokowi, yang mana Pak Jokowi sempat mengatakan bahwa proses hukum di KPK harus dihormati karena semua sama di mata hukum. Jadi alhamdulillah singkat ceritanya yang saya ikuti, jadi Pak Lukas NMB itu alhamdulillah tertangkap di rumah makan di saat dia mau ke salah satu kota yang berada di Papua. Mungkin itu saja, Mbak Tusi. Ya, pendapat Bang Diki gimana tuh tentang kasus korupsi kepala daerah? Kalau menurut saya fenomena itu yang pemerintah daerah yang korupsi itu yaitu Nurdin Abdullah, salah satu gubernur Sulawesi Selatan. Dia ditangkap KPK dan tak lama kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dia disangka dengan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Konstruksi pasal di atas tentu saja ia pasal tentang suap jika dirujuk dalam kasus Nurdin Abdullah. Yang terjadi ialah adanya proses suap menyuap yang dilakukan oleh Nurdin Abdullah dan itu diketahui dengan detail oleh KPK. Sangat jarang terjadi. OTT semacam itu tidak didahului dengan penyadapan. Artinya, dalam sadapan konstruksi, perkaranya akan kelihatan tentang siapa yang meminta, siapa yang menjadi penghubung, dan kapan, serta di mana dilaksanakan pemberian dan hal lainnya itu. Sebab sulit menolak tatkala Nurdin Abdullah dibawa ke kantor KPK untuk pemeriksaan. Hampir dipastikan dia menjadi tersangka dengan konstruksi yang kemudian dijelaskan KPK. Membaca korupsinya dalam suatu perkara korupsi yang melibatkan aparat pemerintahan seperti yang terjadi atas Gubernur Sulawesi Selatan. Biasanya punya faktor umum dan faktor khusus dalam konteks korupsi. Yang khusus misalnya bisa dilihat dalam peta korupsi yang terjadi pada Nurdin Abdullah. Awalnya itu ketika memimpin Kabupaten Banteng, ia relatif mendapatkan peta politik yang lebih sederhana dan lebih mudah ia kontrol. Sebagai tokoh yang kuat di saingan figur politik yang berarti, sehingga dengan mudah ia menguasai Kabupaten Banteng. Kabupaten itu kemudian dengan mudah ia atur menuju perbaikan atau keburukan. Ketika ia membawa ke beberapa konstruksi kebaikan, dengan mudah angka-angka indeks keberhasilan pemerintahannya melonjak drastis. Mulai program dan kegiatan pemerintah daerah ia cadangkan. Dengan mudah mendapatkan dukungan masyarakat, dan itu menjadi parameter termudah untuk memberikan dampak keberhasilan. Dari kisah Nurdin Abdullah ini,
Dia memberikan dulu seperti apa, pelayan-pelayan kesehatan yang sudah di atas bagus lah ibaratnya. Dan dia sudah terjun, sudah nyaman di posisi itu, dia ingin meningkatkan penghasilan dia karena kan masyarakat sudah percaya ini sama dia, sama Nurdin Abdullah. Nah, mungkin dengan kepercayaan masyarakat, beliaulah menjadi gubernur gitu. Nah, saat itulah beliau entah kenapa beliau akhirnya korupsi. Mungkin itu sih, Mbak Sus. Jadi beliau itu sempat apa namanya menyelewengkan tahta dia untuk melakukan tindak korupsi gitu ya. Iya, betul sekali Mbak Sus. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya. Terus menurut kalian upaya apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah nih supaya tindak kejahatan korupsi ini tidak lagi merajalela? Yang mana kita ketahui yang melakukan tindakan kejahatan korupsi ini masih banyak dilakukan oleh pejabat yang dari segi pendidikan mereka mampu dan juga dari segi ekonomi mereka berkecukupan. Nah, mungkin kalian punya rekomendasi untuk memberikan efek jerah orang-orang yang koruptor ini. Rekomendasinya dari kalian masing-masing, mulai dari Bang Diki dulu boleh? Oke, Mas Sus. Dalam upaya Ya, pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif. Nah, upaya pencegahan preventif dan regresif agar tindak korupsi tidak lagi terjadi adalah minimalisasi faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi dan mempercepat proses penindakan terhadap pelaku tindak korupsi. Strategi preventif yaitu upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan dengan minimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Menurut saya itu sih, Mbak Susi. kalau menurut Bang Jaka gimana nih? Upaya apa sih yang harus dilakukan untuk pejabat yang sering korupsi gini? Eh, Begini, sebenarnya baru bisa dibilang baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki 3 strategi yang disebut Trisula Pemberantasan Korupsi dengan 3 strategi utama itu, yakni pendidikan, pencegahan, kemudian penindakan. Jadi adapun strategi pendidikan dilakukan dalam bentuk kampanye dan edukasi untuk penanaman nilai anti korupsi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tindakan pidana korupsi bahwa korupsi berdampak buruk dan harus diperangi bersama. Kemudian menyelenggarakan pendidikan anti korupsi di berbagai perguruan tinggi atau swasta, kemudian sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Tujuannya yaitu untuk mencegah perilaku korupsi dari unit terkecil, anak usia dini, mahasiswa, kemudian masyarakat umum. Adapun dari strategi pencegahan dilakukan dalam bentuk perbaikan sistem pemerintahan untuk menutup potensi korupsi. Misalnya pelayanan publik yang dibuat transparansi, melakukan sistem yang berbasis online atau sistem pengawasan terintegritas sehingga pelaku korupsi tidak bisa melakukan tindakan korupsi karena sistem yang sudah baik. Dan yang terakhir, strateginya yaitu penindakan sebagai langkah represif KPK, baik dalam bentuk penyelidikan, kemudian penyidikan, penuntunan, hingga eksekusi. Penindakan itu tetap harus dilakukan sebagai efek jerah bagi koruptor. Jadi ketiga strategi yang tadi saya bahas itu harus mungkin dilakukan dengan bersungguh-sungguh, bersinergi, mungkin simultan dan bisa dibilang masif, karena pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh KPK saja, tetapi juga harus ada dukungan dan partisipasi dari pemerintah dan masyarakat untuk bisa mewujudkan negara yang bebas dari korupsi. Karena korupsi merupakan menurut saya kejahatan yang sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya mungkin menimbulkan kemiskinan, tapi naiknya angka kriminalitas dan menyengsarakan rakyat. Itu menurut saya. Jadi dari ketiga strategi itu menurut Bang Jakaria yang mana yang sangat-sangat efektif untuk memberikan efek jerah? Tiga-tiganya, tiga-tiganya itu kan Trisula yang pemberantasan korupsi ini sangat baru-baru ini sangat, mudah-mudahan aja sih menurut saya itu benar-benar strategi yang sangat matang sehingga tidak ada lagi pejabat-pejabat maupun aparat-aparat yang melakukan tindak pidana korupsi. Ya, semoga saja tidak ada lagi ya untuk kedepannya. Nah, terus sebagai penutup,
Sebagai penutup podcast ini, ada nggak sih pesan atau kesan yang ingin kalian sampaikan untuk negara kita ini dalam tindakan kasus korupsi ini? Bang, siapa nih yang mau mulai duluan? Saya dulu boleh. Boleh saya dulu. Siapa nih? Gimana? Bang Diki dulu Pak, Bang Diki Diki apa saya dulu. dulu? Oke, silakan Mas Diki yang paling ganteng ini. Iya, Oke, Bang Diki dulu ya, silakan. kesan saya. Oke, makasih Mbak Susi. Pesan-kesan saya tentang korupsi. Ya, kalau kesan saya nih, korupsi itu dapat merugikan sekali bagi kita semua, mereka ataupun siapapun. Bahkan bisa memberikan dampak negatif terhadap orang lain. Nah, dari pesan saya, kita sebagai warga negara hendaknya hindarilah korupsi. Mungkin itu saya sih menurut saya. Terima kasih. Hindarilah korupsi ya, jangan terlibat gitu ya. Kita juga sebagai anak Itu muda saya juga bersih. jangan terlibat. Dalam hal kecil itu pun juga tidak boleh sekali. Ya, korupsi itu kan dimulai dari hal kecil ke besar kan. Misalnya ini korupsi SPP kan, bisa juga tuh. Masuk gak sih? Bisa juga, tergantung dosanya itu nanti di akhirat. Kalau menurut Bang Jaka gimana? Kalau menurut saya tadi disampaikan sama Bang Diki itu pesannya sangat-sangat bagus ya. Bahwa warga negara yang baik itu jangan sampai melakukan korupsi karena itu mungkin bisa dibilang merugikan negara. Tapi dari pesan saya pribadi untuk negara ini dalam menangani tipikor tindak pidana korupsi itu harus banyak belajar dari negara Cina. Kalau menurut saya, karena komitmen dan keseriusan pemerintah Cina menghukum mati terhadap koruptor bisa dibilang tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu, semuanya sama. Siapapun yang koruptor harus dihukum mati. Entah itu anak pejabat, anak presiden harus dihukum mati. Karena pemerintah Cina itu menganggap bahwa korupsi itu kejahatan luar biasa. Bisa dibilang musuh negara yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Bukan hanya menimbulkan kemiskinan, tapi tadi saya bilang juga menyengsarakan rakyat. Jadi agar tidak ada lagi ibaratnya pelaku koruptor di negara ini, saya bilang marilah kita bercermin seperti hukum di negara Cina dalam kasus tindak pidana korupsi agar negara Indonesia ini atau negara kita ini bisa menjadi negara maju. Itu saja mungkin pesan dan kesan dari saya, Mbak Susi. Ya, terima kasih Bang Jakaria dan Bang Diki telah menyampaikan pendapatnya tentang bahasan kita hari ini ya. Iya Mbak Sus, terima kasih. Jadi, seperti yang telah disampaikan Bang Jaka dan Bang Diki, negara kita ini harus lebih efektif lagi dalam menanggapi kasus tindakan korupsi ini agar memberikan efek jerah kepada koruptor. Dan juga KPK juga harus lebih membenahi dan masih banyak lagi yang harus dilakukan dalam tindakan korupsi ini, terutama di daerah-daerah seperti yang dijelaskan seperti yang dijelaskan Bang Jakaria sama Bang Diki tadi di negara Papua sama Sulawesi Selatan ya. Dan mungkin masih banyak lagi ya Betul. di daerah-daerah lain gitu yang yang masih ada tapi kita belum bahas ya. Soon. Mungkin next time aja. Karena waktunya mungkin yang dibilang singkat, Pak Susi. Untuk mempersingkat waktu, demikian podcast yang telah kami buat. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Ya. Semangat, salam sehat. Mahasiswa anti korupsi.